Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SDN Karangsentul yang saya banggakan dan saya sayangi, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sabar itu indah, yang mana dalam kesabaran itu terdapat keutamaan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebanyak lebih dari 70 tempat. Saya akan menyampaikan hanya 5 yang merupakan keutamaan dari sabar. Yang pertama, sabar itu menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di Al-Quran itu disebutkan wallahu yuhibbus sabirin. Kalau kita dicintai oleh Allah Ta'ala yang maha pencipta, maha segalanya, maka kita ini sudah mendapatkan anugerah yang terbesar. Apa yang kita inginkan dikabulkan, apa yang kita butuhkan dipenuhi. Itu kalau kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Banyak para aulia, para sahabat, para nabi dan para rasul itu merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan kita bersabar, kita akan mendapatkan kecintaan itu, yaitu dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu keutamaan dari sabar. Nah, yang kedua, keutamaan dari sabar yaitu mendapatkan balasan pahala yang lebih baik, yang mana disebutkan di Al-Quran itu walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan kepada orang-orang yang sabar itu pembalasan menurut yang telah mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi balasan orang-orang yang bersabar itu mendapatkan balasan yang lebih baik. Apalagi kita di bulan puasa, yang mana semua pahala itu dilipat gandakan. Maka pahala kita dalam bersabar ketika berpuasa itu akan mendapatkan kelipatan-kelipatan yang tak terhingga. Itu keutamaan bersabar. Maka kita terapkan untuk saat ini, mulai hari ini atau dimanapun, khususnya di bulan puasa ini, kita harus bersabar. Ketika kita tidak suka terhadap sesuatu atau yang lainnya, kita coba bersabar terlebih dahulu. Itu diantara keutamaan sabar yang kedua. Keutamaan sabar yang ketiga yaitu mendapatkan balasan tanpa hisab. Disebutkan di Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya dengan tiada hitung, tidak terhitung. Jadi bisa jadi orang yang sabar ini masuk surga dengan tanpa hisab. Orang-orang yang sabar, para rasul itu ada yang disebut dengan ulul azmi. Itu derajat-derajatnya orang-orang yang sabar. Nah, jadi orang yang sabar itu sama dengan derajat-derajatnya, disamakan itu nanti. Tuh, jadi mendapatkan balasan tanpa hisab, tidak usah dihisab. Keutamaan sabar yang ketiga, yang keempat, itu termasuk orang yang utama. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu sama dengan para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Beliau-beliau itu dengan kesabarannya menjadi pemimpin.
beliau bersabar menghadapi umat-umatnya dan kaum-kaumnya dengan keutamaan sabar. Yang keempat, termasuk orang-orang yang utama. Anak-anakku semuanya, kalian semua bisa termasuk orang-orang yang utama. Keutamaan sabar yang kelima yaitu mewarisi derajat pemimpin, yang mana para pemimpin terdahulu, para rasul, para nabi itu mempunyai sifat-sifat sabar, tidak langsung marah, tidak langsung tidak suka gitu. Tapi mereka berpikir, mencoba untuk bersabar. Itulah keutamaan sabar yang saya sebutkan ada 5. Yang pertama, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat balasan pahala yang lebih baik. Yang ketiga, mendapat balasan tanpa hisab. Yang keempat, termasuk orang-orang yang utama. Yang kelima, mewarisi derajat pemimpin. Sabar, as-sabru nisful iman. Dalam hadis itu disebutkan as-sabru nisful iman. Sabar itu sebagian iman. Diriwayatkan oleh Atha dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah SAW masuk ke tempat orang-orang Ansor, sahabat Ansor, lalu beliau bertanya, "Amu'minuna antum?" Apakah kamu ini semua orang yang beriman? Lalu semua mereka itu diam. Semuanya sahabat Ansor itu diam. Maka menjawab sahabat Umar radhiyallahu an, "Ya, wahai Rasulullah." Nabi SAW bertanya, "Wa ma alamatu imanikum?" Apakah tandanya keimanan kamu itu? Mereka menjawab, "Kami bersyukur atas kelapangan, kami bersabar atas percobaan, dan kami dengan rela tetap menerima ketetapan Allah." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Mu'minuna rabbil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah, benar kamu itu orang-orang yang beriman. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dijadikan orang yang sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi cobaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.